Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa melayani Anda di dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Teologi Kemakmuran versus Teologi Penatalayanan. Saudara, kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia adalah sumber berkat baik secara jasmani maupun rohani dalam kehidupan kita. Dia memberikan matahari dan hujan bagi semua manusia, entah orang baik atau orang jahat. Tetapi dia juga memberikan pengampunan dosa dan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Nah, pada masa kini ada pengajaran yang sangat menekankan berkat jasmania yang dikenal dengan nama teologi kemakmuran atau prosperity gospel. Nah, kita akan meneliti bedanya dengan teologi Alkitabiah, yaitu teologi penatalayanan, supaya kita bisa memiliki sikap yang benar tentang hal ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang teologi kemakmuran. Saudara, teologi kemakmuran mulai muncul abad yang ke-20 di Amerika Serikat. Intinya mengajarkan tentang iman yang nyata dalam pikiran dan kata-kata positif akan menghasilkan kesehatan, kekayaan, dan kesuksesan di dunia. Tokoh yang meletakkan dasar antara lain E.W. Kenyon yang mengajarkan bahwa perkataan iman, word of faith, bisa mengubah kenyataan. Ini kemudian dipopulerkan oleh penginjil kesembuhan ilahi dan juga televangelis seperti Oral Roberts, Kenneth Hagin, Benny Hinn, dan lain-lain. Terutama disebarkan ke gereja karismatik. Nah, mengapa ada banyak orang yang suka akan pengajaran teologi kemakmuran ini? Yang pertama, ini memberi harapan hidup yang lebih baik, terutama bagi orang miskin atau sakit. Kita akan mengalami kemakmuran dan kesembuhan melalui iman dan persembahan. Pesannya sederhana dan mudah dicerna. Tuhan ingin kamu kaya dan sehat. Ya, semua orang ingin kaya dan sehat. Makanya ajaran ini sangat populer. Kedua, menekankan motivasi untuk meraih kesuksesan dan berkat materi. Ini relevan secara sosial. Di tengah kemiskinan dan penderitaan, janji berkat materi menjadi sangat menarik. Yang ketiga, ini juga cocok dengan budaya konsumerisme. Gaya hidup modern yang mengajar kenyamanan dan keberhasilan duniawi. Teologianya juga instan, menawarkan solusi cepat. Cukup dengan iman dan persembahan, maka berkat akan datang. Selanjutnya, yang keempat, gaya penyampaian pengkhotbah yang atraktif dan emosional disertai dengan kesaksian-kesaksian tentang berkat finansial membuat jemaat menjadi makin tertarik. Nah, kalau boleh diringkas secara sederhana, teologi kemakmuran pengajarannya itu berpusat pada berkat materi dan kesuksesan. Iman dilihat sebagai alat untuk mendapatkan berkat duniawi. Penderitaan harus dihindari karena adalah tanda kurangnya iman. Tuhan sendiri dianggap sebagai pemberi berkat materi. Dan motivasi utama untuk kita mendengarkan firman adalah mendapatkan berkat dan kesuksesan. Nah, yang kedua kita akan kontraskan dengan teologi penatalayanan yang Alkitabiah. Saudara, teologi Alkitabiah itu adalah pengajaran yang berpusat pada salib Kristus, keselamatan, dan ketaatan. Iman adalah kepercayaan penuh pada Tuhan, baik dalam kelimpahan maupun penderitaan. Mau kaya, mau miskin, aku tetap setia kepada Yesus yang telah rela mati berkorban bagiku. Itu penekanan teologi Alkitabiah. Penderitaan adalah bagian dari pertumbuhan iman dan rencana Tuhan. Karena melalui penderitaan seperti contohnya yang dialami Ayub, kita bisa lebih dimurnikan sehingga iman kita makin dewasa dan berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya, Tuhan tidak hanya dilihat sebagai penyedia harta, tapi Dia adalah penebus dan penuntun untuk kita bisa memperoleh kekudusan dan juga kedewasaan secara rohani. Motivasi kita untuk mendengar dan mentaati firman adalah mengasihi dan menaati Tuhan apapun keadaannya. Dengan demikian kita melihat teologi kemakmuran berpusat pada apa yang bisa saya dapat dari Tuhan.
Sedangkan teologi Alkitabiah berpusat pada siapa Tuhan dan bagaimana saya bisa hidup untuk Dia. Saudara, teologi kemakmuran menawarkan harapan akan hidup kaya di dunia ini, tapi seringkali menyimpang dari ajaran Alkitab yang menekankan salib, pertobatan, dan kekekalan, bukan kenyamanan duniawi. Nah, pertanyaannya, apakah Alkitab mengajar soal berkat, kekayaan, dan kesuksesan? Jawabannya ya, tapi dalam perspektif yang benar. Saudara, teologi penata layanan atau stewardship, kadang ada orang yang menyebutnya sebagai kingdom stewardship, ya, penata layanan kerajaan Allah, atau biblical management, manajemen pengelolaan yang alkitabiah. Maka kita melihat teologi penata layanan atau stewardship teologi ini menekankan bahwa semua milik Tuhan dan manusia adalah pengelola, steward, yang harus setia dan bertanggung jawab terhadap semua milik Tuhan yang dititipkan untuk sementara waktu kepada kita. Dia, Allah adalah owner, kita hanyalah manajer, pengelola dari harta milik Allah. Nah, ada beberapa ayat yang menjadi dasar dari teologi penata layanan, antara lain Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi semua di alam semesta adalah milik Tuhan. Lalu Kejadian 1 ayat 28, ini menekankan panggilan kita sebagai manusia untuk menguasai dan mengelola bumi ini. Lukas 12 ayat 42 sampai 44 juga bicara tentang perumpamaan agar kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Selanjutnya Lukas 16 ayat 10 sampai 12 menunjukkan orang yang setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kita juga melihat dalam teologi penata layanan memberi merupakan tanggung jawab sekaligus ibadah kita kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 misalnya menunjukkan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amsal 3 ayat 9 dan 10 menunjukkan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi kita bisa memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus juga mengajarkan kita mengelola talenta dengan baik. Dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 ada perumpamaan tentang talenta. Ada hamba yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Maka yang 5 ini mengembangkan, mengelolanya menjadi 10, yang kedua mengembangkan jadi 4, sama-sama untung 100%, tapi yang 1 menyimpan di dalam tanah dan tidak mengembangkannya. Dia dianggap sebagai hamba yang bodoh, jahat, dan tidak berguna. Berarti menyia-nyiakan talenta, karunia, pemberian Tuhan adalah dosa di hadapan Dia. Kita harus melipat gandakan karunia yang Tuhan berikan. Selanjutnya Alkitab memperingatkan akan bahaya cinta uang. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lalu 1 Timotius 6 ayat 10 juga berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Lebih jauh kita melihat tujuan kekayaan adalah untuk dipakai menolong orang miskin dan mendukung pekerjaan Tuhan. Dan dengan demikian kita sebetulnya sedang menyimpan harta di sorga. Lukas 12 ayat 33, Kisah Rasul 20 ayat 35 adalah terlebih berkat memberi, berbahagia memberi daripada menerima. Nah saudara, jadi teologi kemakmuran berpusat pada apa yang bisa saya terima dari Tuhan. Sedangkan teologi penata layanan berpusat pada bagaimana saya dapat melayani Tuhan dengan apa yang Dia sudah percayakan kepada saya. Teologi penata layanan bukan hanya soal uang, tapi soal pengelolaan seluruh hidup sebagai milik Tuhan. Mengelola waktu yang adalah milik Tuhan, talenta yang adalah milik Tuhan, termasuk keuangan yang adalah titipan Tuhan. Nah saudara sekalian, sekarang kita akan melihat perbandingan antara teologi kemakmuran versus teologi penata layanan yang alkitabiah.
Teologi kemakmuran memandang fokus utamanya adalah menerima berkat materi dari Tuhan, entah berupa uang, rumah yang besar, mobil yang mewah, atau kesuksesan. Sedangkan fokus utama dari teologi penata layanan adalah mengelola segala yang dimiliki sebagai milik Tuhan, bukan milik pribadi. Dalam teologi kemakmuran, tujuan memberi adalah supaya saya diberkati kembali dengan lebih besar. Siapa yang menabur benih, dia akan menuai berkat. Walaupun mungkin ada unsur benarnya di dalam kalimat itu, tetapi teologi penata layanan memandang persembahan sebagai wujud syukur, ketaatan, dan pelayanan kepada Tuhan, dan kerinduan untuk memberkati sesama. Motivasi hidup dalam teologi kemakmuran adalah mendapatkan kekayaan dan kesehatan lewat iman. Sedangkan dalam teologi penata layanan, motivasi hidup adalah memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan termasuk harta benda kita. Selanjutnya, ajaran tentang harta di dalam teologi kemakmuran melihatnya sebagai tanda iman dan berkenan kepada Tuhan. Jadi, kalau saya kaya berarti saya beriman, saya rohani. Kalau saya miskin, saya tidak rohani. Sedangkan dalam teologi penata layanan, harta adalah alat untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain. Bagaimana teologi kemakmuran memandang peran Tuhan? Seperti sumber berkat yang harus diberi supaya dia memberi kembali. Sedangkan dalam teologi penata layanan yang alkitabiah, Tuhan adalah pemilik segalanya yang mempercayakan harta untuk kita kelola dengan bertanggung jawab ketika kita ada di atas muka bumi ini. Bagaimana pandangan tentang penderitaan dan kekurangan dalam teologi kemakmuran? Dilihat sebagai kegagalan iman. Kalau kamu miskin, berarti kamu gagal secara iman. Sedangkan dalam teologi penata layanan, penderitaan dan kekurangan dapat menjadi bagian dari panggilan iman dan sarana pertumbuhan rohani. Walaupun kita mengalami kesulitan, itu merupakan proses Tuhan supaya kita karakternya lebih berkenan kepada Tuhan. Lalu dalam teologi kemakmuran, Yesus digambarkan sebagai model sukses dan penyembuh. Sedangkan dalam teologi penata layanan yang alkitabiah, Tuhan yang kaya rela jadi miskin mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia. 2 Korintus 8 ayat 9. Nah, bagian yang ketiga, apa dampak teologi penata layanan? Saya melihat ada beberapa dampak atau manfaat besar dari teologi penata layanan bagi pengembangan pribadi seorang anak Tuhan. Yang pertama, melalui pandangan yang tepat dan alkitabiah dalam teologi penata layanan ini, itu membuat kita melatih tanggung jawab dan disiplin. Setiap orang dipercayakan sesuatu oleh Tuhan dan akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Lukas 16 ayat 10. Pengajaran ini membentuk sikap bertanggung jawab atas waktu, uang, talenta, dan relasi kita satu dengan yang lain. Ini akan menumbuhkan kebiasaan mengelola sumber daya dengan bijaksana, bukan boros atau rakus. Seperti talenta yang dipercayakan dan harus dikembangkan menjadi lebih banyak. Yang kedua, membentuk karakter dan etos kerja. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Saudara, kita didorong untuk bekerja keras, jujur, punya integritas, bukan ambisi semata. Ini akan membantu anak Tuhan menjadi profesional yang dapat dipercaya di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Punya kualitas yang diandalkan di dalam dunia kerja. Seperti Yusuf ketika diserahkan kepada dia hak untuk mengelola seluruh harta Potifar. Semua dibuat beres. Atau Daniel, raja tidak pernah dirugikan karena kepemimpinan Daniel. Walaupun dia orang yang sangat berpengaruh dalam kerajaan Babilonia. Nah, Tuhan ingin agar kita juga menjadi orang yang berprestasi. Sehingga kita muncul di hadapan raja-raja, bukan orang jelata.
orang itu adalah orang yang berkualitas seperti Yusuf dan Daniel. Yang ketiga, menjaga hati yang murni terhadap harta. Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, kita harus menempatkan harta sebagai alat, bukan tujuan hidup. Kita harus menjaga agar motivasi sukses tidak bergeser dari menyenangkan Tuhan menjadi menyenangkan diri. Karenanya kita harus berorientasi pada kekekalan, bukan hanya pada hal duniawi ini saja. Menyimpan harta di sorga, bukan hanya di bumi, di mana ngengat dan karat akan merusakkannya. Yang keempat, melalui teologi penata layanan yang alkitabiah, itu akan mendatangkan berkat yang berlimpah. Saudara, Allah mempercayakan lebih banyak kepada mereka yang setia dalam hal kecil. Lukas 19 ayat 17. Suksesan datang bukan sebagai hak, tapi sebagai hasil kesetiaan, kerajinan, dan pengelolaan yang baik. Tujuannya bukan untuk memperkaya diri, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya agar mereka tidak tinggi hati, tetapi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi kalau kita mengikuti teologi penata layanan, kita bisa sukses, kita bisa kaya, kita bisa berhasil. Tapi tujuannya bukan untuk keserakahan kita, tapi kita jadi berkat lebih besar bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita juga berani mendukung pekerjaan Tuhan, pembangunan gereja, misi, dan sebagainya. Dan yang kelima, menyadarkan berkat Tuhan itu jasmani dan rohani. Saudara sekalian, apakah Tuhan Allah kita itu kaya? Tentu saja, Dia pemilik segala sesuatu. Mazmur 24 ayat yang pertama. Namun Tuhan Yesus memilih hidup sederhana dan mengorbankan kekayaannya. Dia lahir di kandang yang hina, dia hidup sebagai tukang kayu, dia tidak punya kekayaan duniawi yang dapat dibanggakan. Dalam Matius 8 ayat 20 dikatakan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. 2 Korintus 8 ayat 9 mencatat sekalipun ia kaya, dia telah menjadi miskin karena kamu. Berarti Yesus sengaja menanggalkan haknya atas kemuliaan duniawi demi misi penebusan. Ia tidak hidup mewah meskipun dia bisa, tapi dia memilih jalan hidup yang sederhana untuk menebus kita dari dosa. Nah, Tuhan sebetulnya bisa memberi kelimpahan materi kepada umatnya. Contohnya Abraham itu kaya, Ayub sangat kaya, Salomo luar biasa kekayaan dan kemuliaannya. Penganut Tuhan Yesus sendiri ada orang kaya dan tidak dikecam karena kekayaannya. Misalnya Yusuf dari Arimatea, Matius 27 ayat 57. Lydia penjual kain ungu, Kisah 16 ayat 14. Sakius pemungut cukai yang kaya lalu bertobat dan menjadi dermawan, Lukas 19. Karena yang penting bukan jumlah harta yang kita miliki, tapi sikap hati terhadap harta tersebut. Namun berkat Tuhan tidak selalu dalam bentuk kekayaan materi. Dia juga bisa membentuk dan memberkati kita secara rohani melalui penderitaan. Contohnya Ayub yang diproses oleh Tuhan. Paulus atau para rasul yang mengalami banyak aniaya. Tapi hidup mereka sungguh-sungguh jadi teladan. Contoh iman yang teguh. Saudara, kekayaan tidak selalu identik dengan berkat Tuhan. Sebaliknya kemiskinan tidak berarti kutukan. Tuhan itu maha kaya, tapi tidak semua umatnya pasti kaya secara materi. Karena kekayaan Tuhan tidak selalu disalurkan dalam bentuk uang, tapi dalam berbagai hal yang lain yang tidak kasat mata. Damai sejahtera, sukacita, keselamatan, panggilan hidup yang bermakna dan sebagainya. Jadi yang pertama ada berkat jasmani secara fisik atau duniawi. Kesehatan, pekerjaan dan penghasilan yang baik, kebutuhan hidup yang tercukupi, relasi keluarga dan pertemanan. Berkat jasmani ini bukan ukuran rohani, tapi bisa menjadi alat yang Tuhan pakai untuk mendukung misi kehidupan kita. Tapi yang kedua ada berkat rohani yang kekal dan esensial. Keselamatan, pengampunan dosa, buah Roh Kudus, hikmat dan pengertian, harapan hidup kekal,
Dan ini hanya bisa diperoleh dalam iman kepada Kristus Yesus. Saudara sekalian, saya berdoa melalui khotbah pengajaran ini, kita tidak hanya terpesona kepada berita yang disampaikan oleh para pengkhotbah teologi kemakmuran. Kamu akan untung besar, dapat uang lebih banyak. Tetapi kita harus punya teologi yang seimbang, yang alkitabiah, penata layanan. Kalau Tuhan kasih banyak, seperti 5 talenta, ya dikembangkan jadi 10. Kalau Tuhan kasih sedang, seperti 2 talenta, ya dikembangkan jadi 4. Kalau Tuhan kasih sedikit, 1, jangan mengutuki Tuhan. Tuhan cuma kasih sedikit buat saya. Kok tidak seperti yang lain? Tuhan memberikan kepercayaan yang berbeda-beda kepada setiap orang. Tapi berapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita gunakan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Biar hati kita terpusat kepada Kristus. Karena sasaran dan fokus hidup kita bukan sukses, bukan berkat, bukan materi. Tapi Kristus yang adalah abadi sampai selamanya. Biar hidup kita berfokus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami diberikan ketajaman rohani. Supaya pengiringan kami kepada Kristus bukan hanya sekedar supaya kami ini diselamatkan dari api neraka. Diberkati jadi kaya raya. Disembuhkan dari segala macam sakit penyakit. Kami percaya Yesus lebih dari sekedar juru selamat, juru berkat, dan juru rawat. Yesus adalah Tuhan, penguasa tertinggi dan terbesar dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau berkata, bukan Yesus untuk kepentingan saya, tapi biar saya hidup untuk kepentingan Yesus. Kami tahu kami untung memiliki Yesus sebagai juru selamat. Tapi apakah Yesus diuntungkan melalui hidup kami? Itu sebabnya kami harus beranjak. Tidak boleh memiliki teologi kemakmuran, tapi teologi penata layanan yang alkitabiah. Apapun yang kami miliki, punya Tuhan. Dititipkan kepada kami untuk sementara waktu. Dikelola dengan baik. Dan kami harus mempertanggungjawabkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua Bapa yang telah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus mencerahkan hati kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.